Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Saat mereka bertiga pergi dari satu ujung ke ujung lain dari kompleks makanan ini, percakapan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Aku kenyang sekarang. Guye memegang bahu Tang Wulin untuk mendapat dukungan sementara Xie melakukan hal yang sama di sisi lain. Tang Wulin menyeringai saat dia berbicara. Jika nafsu makanmu tidak cukup besar, jangan mencoba makan seperti Dewa Rakus ini. Xie memutar matanya. Dewa Rakus apa? Kau hanya seorang pemakan besar, itulah yang ingin aku katakan ketika aku pertama kali menyaksikan nafsu makanmu yang luar biasa. Tang Wulin bersenandung dengan tenang. Ayo, mari kita terus makan karena kau membayarnya. Xie berteriak keheranan. Kau masih punya tempat untuk makan? Bukankah orang ini sudah makan cukup banyak untuk menyamai seekor sapi utuh saat kita menyusuri jalan ini? Tang Wulin menjawab dengan bangga. Ya. Namun kini tiba-tiba Guye memusatkan sesuatu. Apa itu di sana? Tang Wulin dan Xie mengangkat kepala mereka dan mengikuti pandangan Guye. Sepertinya ada keributan di dekat pintu masuk festival kuliner ini dan ada banyak penonton yang berkerumun. Dan posisinya seperti tampaknya berada di toko daging sapi rebus. Ayo pergi dan lihat. Xie segera melesat untuk memeriksa. Tang Wulin dan Guye hanya bisa mengikuti. Sebelum mereka mendekat, mereka bertiga sudah bisa mendengar suara Paman Li. Kalian tidak boleh terlibat seperti ini. Tidak semuanya. Ini adalah caraku mencari nafkah. Kalian tidak bisa menghancurkannya. Xie berada di depan dan dengan demikian dapat dengan jelas menerobos kepadatan. Kekacauan terjadi di mana-mana, meja berantakan, piring-piring pecah. Paman Li terbaring pingsan di ambang pintu toko. Dia mengeluarkan cairan merah dari sudut mulutnya dan memiliki mata yang bengkak. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kini, tiga pria kekar berdiri di depan toko Paman Li. Yang bermargali, orang bijak menyetujui keadaan. Tidak ada orang di jalan ini yang berani untuk tidak menyerahkan uang biaya perlindungan. Namun kau selalu datang dengan segala macam alasan. Mungkinkah aku, Guanglong, perlu mengemis? Apakah kami perlu mengirim seseorang secara khusus setiap hari untuk mengumpulkan sedikit uang? Jika bukan karena daging rebusmu cukup enak, aku pasti sudah membuangmu. Jadi berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan serahkan uangnya hari ini. Jika tidak, maka kau bisa melupakan tentang membuka tokomu di sini di masa mendatang. Pria botak menatap dingin pada Paman Li. Meskipun banyak orang yang berkerumun menonton, tidak ada yang berani untuk campur tangan. Kakak Guanglong, sebenarnya bukan karena aku menolak membayar biaya perlindungan. Hanya saja istriku sakit parah dan aku menggunakan sedikit uang yang aku hasilkan setiap hari untuk membawanya ke dokter. Tapi kamu benar-benar menghancurkan bisnisku. Sekarang istriku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Tiba ketika waktunya aku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Guanglong tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu, mencoba mengancamku dengan hidupmu? Apa mengancam ayah ini peduli dengan hidup murahanmu? Bahkan jika kau mati, aku bisa mengganti dirimu dengan orang lain dan aku akan bisa dibayar oleh mereka. Jika kau tidak bisa membayar, maka enyahlah. Jangan mengisi ruang ini. Dalam sekejap, semua daging sapi rebus di atas yang berserakan di tanah. Paman Li dengan sedih menangis. Guanglong, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk melawanmu. Paman Li berangkat dengan susah payah, lalu menundukkan kepalanya dan menyerang Guanglong. Guanglong mengeluarkan satu tawa jahat sebelum mengangkat kakinya dan menendang Paman Li, membuatnya terjatuh. Bertarung dengan hidupmu? Di depan ayah ini, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan hidupmu.
Jangan lupa bahwa ayah ini adalah Master Roh. Tiba-tiba kini suara bergema. Jadi, hanya karena kau seorang Master Roh, kau berhak menindas orang? Sebuah suara dengan marah menegur dari sela-sela saat trio Tang Wulin melewati kepadatan. Xie segera mendukung Paman Li. Guanglong terdiam sejenak sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak saat melihat anak ini. Jalan ini benar-benar tidak ada yang tersisa, bahkan seorang anak kecil berani menghalangi jalanku. Dia benar-benar anak sapi yang tidak tahu bagaimana harus takut pada harimau. Kalahkan dia. Ayah ini tidak suka memukul anak-anak. Tang Wulin dilahirkan dalam keluarga biasa. Baginya dia menganggap gagasan tentang penindasan yang kuat dan lemah sama sekali tidak dapat diterima. Dia mendekati Guanglong dengan langkah besar dan berkata, "Bagaimana kau bisa memperlakukan Paman Li seperti ini? Apakah kau masih manusia?" Guanglong menjawab dengan dingin, "Apakah kebaikan dimakan? Dia melakukan ini untuk menafkahi istrinya. Mungkinkah aku tidak perlu menafkahi ibuku?" Persetan dengan kejujuran. "Cepat dan pergilah anak nakal. Jangan tunda bisnisku lagi." Dia mengangkat tangan saat dia selesai berbicara, bergerak untuk mendorong bahu Tang Wulin. Sebuah cahaya melintas di mata Tang Wulin saat dia dengan ganasnya melemparkan pukulan ke telapak tangan Guanglong. Dengan ledakan, Guanglong dikirim kembali secara mengejutkan. Tang Wulin juga terkejut. Orang ini telah tertangkap basah namun dia mampu mengendalikan tubuhnya. Kekuatannya pasti tidaklah lemah. "Baiklah nak, sepertinya kau benar-benar memiliki kekuatan." Guanglong merentangkan telapak tangan yang besar sekali lagi. Tetapi kali ini dia tertuju untuk meraih bahu Tang Wulin. Tato naga di lengan berototnya menjadi kencang, menunjukkan penampilan yang garang. Titik terkuat Tang Wulin bukanlah jiwa bela dirinya, melainkan kekuatan. Dia mengangkatnya lagi dan mengirim pukulan kepada Guanglong. Suara teredam lagi terdengar, tetapi kali ini Tang Wulinlah yang mundur. Dia merasa seolah-olah telapak tangan Guanglong seperti tembaga cor, dan bahkan dengan kekuatan yang menakjubkan, dia masih dirugikan. Tang Wulin didorong mundur 2 langkah. Guanglong juga ketakutan. Dia sudah memberikan sedikit kekuatan pada genggamannya, namun kekuatan di balik pukulan anak itu benar-benar mampu membuatnya gemetar dan kehilangan pegangannya. "Bagus nak, kekuatanmu memang benar-benar bukan untuk ditertawakan." Guanglong maju lagi dan berusaha meraih Tang Wulin sekali lagi. Tepat pada saat ini, seutas rumput biru perak ditembakkan dari tangan kanan Tang Wulin dan dalam sekejap mata mengikat digunakan pada Guanglong. Tanah tiba-tiba menjadi lunak dan di bawah kaki Guanglong, dia seolah-olah merasa telah terendam dalam tanah. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kemudian sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit ke arahnya dan mendarat. Kakinya tergantung di bahunya. Tiba-tiba belati muncul di lehernya mengancamnya. Tang Wulin, Guye, dan Xie telah menjalani pelatihan khusus bersama selama 3 bulan terakhir. Saat ini mereka memiliki pemahaman yang lengkap satu sama lain. Begitu mereka melihat Tang Wulin kehilangan kekuatan, Guye dan Xie secara bersamaan melancarkan serangan mereka untuk mendukungnya. Guanglong lengah saat belati naga cahaya tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Rumput biru perak ditarik karena Tang Wulin dan Xie sama-sama sangat percaya diri. Xie berkata dengan dingin yang tak tertandingi, "Minta maaf pada Paman Li dan bayar kerugiannya. Jika tidak, aku akan memusnahkanmu." Hatinya segera dipenuhi amarah saat dia melihat Paman Li yang baik hati diganggu. Kedua pria lain di tepi berseru, "Jangan impulsif sekarang adik kecil. Mari kita berdiskusi dengan benar." Situasi yang sudah minim membutuhkan penilaian yang luar biasa saat ditangani. Jika orang yang memegang pisau itu adalah orang dewasa, maka mereka tidak akan setakut itu. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membunuh seseorang. Namun anak-anak cukup merepotkan dalam hal ini. Karena usia mereka yang masih muda, sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan konsekuensinya dan bertindak berdasarkan dorongan hati mereka sendiri. Xie dengan dingin berkata, "Tidak ada hal baik yang akan keluar dari berbicara dengan sampah seperti kalian. Ganti kerugian Paman Li dan biaya pengobatannya. Jika tidak, aku akan menghabisi pria botak ini." Guanglong tiba-tiba tertawa. "Bocah kecil, jadi kau adalah Mas Roh satu cincin. Apakah kau pikir aku bisa mengendalikan jalan ini selama bertahun-tahun tanpa kemampuan apapun?
Kau pikir aku bisa memungut biaya perlindungan seperti itu karena aku lemah? Maka lakukanlah. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghabisiku. Xie tercengang. Di usianya, dia masih belum bisa memahami sesuatu seperti tidak takut menghadapi kematian. Ketika dia mengancam musuh sebelumnya, dia dengan cepat berkompromi. Belati naga cahaya menekan leher Guanglong, tapi Xie masih ragu-ragu berpikir untuk menghabisi seseorang. Meskipun demikian, kebenciannya pada Guanglong membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ketika dia menekan belati naga cahaya ke leher Guanglong, Xie menemukan bahwa sebenarnya itu sangatlah keras. Belati naga cahaya miliknya tidak dapat memotong lebih jauh. Hati-hati, Tang Wulin mengingatkan tepat pada saat Guye menembakkan bola api ke arah Guanglong. Tangan kanan Guanglong dipukul dengan keras. 2 cincin cemerlang muncul di bawah kaki Guanglong. Yang mengejutkan, dia memiliki 2 cincin roh, 1 putih dan 1 kuning. Kulit telanjangnya kilau menjadi logam dan sisik logam menonjol keluar dari cermin satu demi satu. Xie mundur dari jangkauan pukulan Guanglong hanya untuk melihat aura kuat meledak keluar dari tubuh Guanglong. 2 cincin, seorang Grandmaster jiwa. Kekuatan orang ini benar-benar melampaui peringkat 20 dan dia adalah Grandmaster jiwa 2 cincin. 2 roh kecil muncul di atas bahu Guanglong. Yang satu adalah kadal kuning tanah, sementara yang lain adalah kadal abu-abu logam dan jelas sedikit lebih besar. Perbedaan kekuatan dari 1 cincin roh antara Master Roh sangatlah besar. Terlepas dari apakah itu kekuatan jiwa mereka atau kekuatan cincin roh mereka, perbedaan peringkat atau cincin itu signifikan. Setelah munculnya cincin roh ini, tubuh Guanglong berkembang menjadi satu lingkaran. Ototnya tumbuh ke tingkat yang menggelikan dan sisik itu sekarang membuatnya terlihat seperti dia memiliki kulit abu-abu logam. Penampilannya menjadi jauh lebih ganas. Aku tidak pernah menyangka kalian akan menjadi Master Roh juga. Pantas saja kalian berani ikut campur dalam bisnisku. Sepertinya aku harus membiarkanmu menyaksikan betapa kuatnya ayah ini. Saat dia berbicara, dia dengan kasar menginjak dengan kaki kanannya, meluncurkan dirinya ke arah Tang Wulin. Wulin, hati-hati! Guye berteriak kaget. Cahaya memancar dari tangannya saat dia mencoba mengendalikan tanah di bawah Guanglong. Namun, setelah Guanglong melepaskan jiwa bela dirinya, seluruh esensi tubuhnya telah mengalami perubahan. Dia dengan mudah lepas dari kekuatan elemen Guye. Apakah jiwa bela diri orang ini sebenarnya eksistensi yang kuat? Dia seharusnya tidak sederhana. Dengan hanya Grandmaster jiwa, kekuatan jiwanya mungkin di atas peringkat 25. Jiwa bela diri Guanglong sebenarnya adalah naga lapis baja, sejenis naga darat unggul dalam kekuatan dan pertahanan. Terlebih lagi, Guanglong sebenarnya diberkati dengan kekuatan ilahi bawaan. Dengan kata lain, dia melampaui Tang Wulin dalam kekuatan fisik. Guanglong saat ini menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, tubuh lapis baja, untuk memblokir serangan Guye. Adapun belati naga cahaya Xie tidak mungkin menembus pertahanannya. Ini 1 lawan 3, namun kekuatannya benar-benar menekan trio Tang Wulin. Tang Wulin saat ini tampak tenang. Dia tahu dia tidak bisa mundur. Kalau tidak, dia akan membahayakan Guye. Dalam kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang, Wu Zhangkong telah menyatakan bahwa tanggung jawab terpenting Tang Wulin dalam tim mereka adalah bertindak sebagai pelopor. 2 palu tungstel miliknya muncul di tangannya yang gemetar. Jika dia tidak bisa mundur, maka dia akan maju. Dia akan menghadapi langsung Guanglong dan menyerang. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.